blunder atau taktik di balik kekalahan menyakitkan Megatron Chess. Malam itu, lampu arena menyala terang. Ribuan pasang mata menatap satu titik yang sama. Nama Megatron kembali menggema, bukan sebagai pahlawan yang mengamuk, melainkan sebagai simbol tanda tanya besar. Skor akhir terpampang dingin, kejam, dan tak memberi ruang untuk berdalih. Kekalahan itu nyata, menyakitkan, dan yang lebih mengganggu, terasa janggal. Apakah ini murni blunder fatal? Ataukah sebuah taktik tersembunyi yang sengaja disimpan di balik kekalahan? Pertanyaan itu berputar di kepala publik, pengamat, hingga pendukung fanatik. Karena bagi tim sekelas Megatron CS, kalah bukan sekadar kalah. Kalah adalah peristiwa. Kalah adalah pernyataan. Malam yang tak seharusnya berakhir seperti ini. Sejak peluit awal, segalanya terlihat normal. Bahkan terlalu normal. Megatron tampil tenang. Tidak meledak-ledak. Tidak memaksakan spike keras seperti biasanya. Pola serangan terasa tertahan. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda kedewasaan. Bagi yang lain, ini adalah alarm pertama. Set pertama berjalan ketat, namun momentum yang biasanya menjadi milik Megatron justru menguap begitu saja. Bola-bola krusial jatuh di area yang salah. Timing yang meleset setengah detik. Koordinasi yang terlambat sepersekian langkah. Hal-hal kecil atau kesalahan yang terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan. Publik mengenal Megatron sebagai monster lapangan. Saat tekanan memuncak, ia biasanya berubah, mata menyala, pukulan menghantam, mental lawan runtuh. Tapi malam itu berbeda. Megatron tetap manusia. Tidak ada raungan kemenangan. Tidak ada selebrasi berlebihan. Tidak ada tatapan intimidatif ke arah lawan. Justru sebaliknya, kamera menangkap wajahnya yang tenang, nyaris datar. Seolah ia sedang memainkan pertandingan uji coba, bukan laga hidup mati. Apakah ini tanda kelelahan? Atau justru sengaja menyembunyikan kartu AS? Rotasi yang memicu kontroversi. Saat momentum mulai condong ke lawan, keputusan dari bangku pelatih datang seperti petir di siang bolong. Rotasi pemain kunci dilakukan di momen yang dianggap paling tidak masuk akal. Pemain yang sedang panas ditarik. Pemain cadangan masuk tanpa pemanasan ritme. Skema berubah drastis di tengah tekanan. Netizen langsung bereaksi. Ini blunder kelas berat. Kenapa bukan Megatron yang dijadikan tumpuan? Apakah pelatih kehilangan insting? Namun, di balik keputusan aneh sering kali tersembunyi rencana yang tak terlihat kasat mata. Statistik yang tidak biasa. Jika kita bedah angka, kejanggalan makin terasa. Jumlah spike Megatron turun drastis. Distribusi bola lebih menyebar dari biasanya. Kesalahan sendiri meningkat, tapi tidak pada pola yang sama. Ini bukan kekacauan total. Ini terlihat seperti eksperimen di medan perang. Seolah-olah tim sengaja menguji sesuatu. Menguji mental pemain muda. Menguji reaksi lawan terhadap pola baru. Menguji batas tanpa mengeluarkan kekuatan penuh. Tapi pertanyaannya, pantaskah eksperimen dilakukan dengan harga sebuah kekalahan menyakitkan? Tekanan yang tak terlihat. Ada hal yang jarang dibahas publik, beban psikologis Megatron CS. Setiap pertandingan, mereka datang bukan hanya sebagai tim, melainkan sebagai standar. Mereka bukan ditantang untuk menang, tapi dituntut untuk sempurna. Ketika menang, itu dianggap wajar. Ketika kalah, itu dianggap bencana. Tekanan seperti ini bisa mematikan naluri. Bisa membuat pemain bermain aman, bukan agresif. Bisa membuat sang bintang memilih bertahan, bukan menyerang. Mungkin, kekalahan ini bukan tentang taktik. Mungkin ini tentang manusia yang akhirnya goyah di bawah ekspektasi dewa. Bisik-bisik di balik layar. Beberapa pengamat menyebutkan adanya agenda jangka panjang. Turnamen belum berakhir. Peta kekuatan masih bisa berubah. Menunjukkan semua kartu terlalu dini bisa menjadi bunuh diri strategis. Ada teori yang beredar, tanpa bukti, tapi menggoda. Bahwa kekalahan ini adalah bagian dari permainan besar. Bahwa Megatron CS memilih kalah sekarang demi menang di saat yang lebih menentukan. Benar atau tidak, hanya mereka yang tahu. Tapi satu hal pasti, cara mereka kalah terlalu rapi untuk disebut ceroboh. Amarah publik dan sunyi pemain. Media sosial meledak. Kritik datang tanpa ampun. Dari yang rasional hingga yang emosional.
Dari analisis teknis hingga hujatan personal. Namun, dari kubu Megatron CS sunyi. Tidak ada pembelaan berlebihan. Tidak ada klarifikasi panjang. Tidak ada drama. Sikap ini bisa dibaca dua cara. Mereka tidak punya alasan. Atau mereka tahu sesuatu yang belum kita ketahui. Blunder atau taktik, atau keduanya. Mungkin kita terlalu suka berpikir hitam putih. Padahal dunia olahraga jarang sesederhana itu. Bisa jadi, kekalahan ini adalah campuran dari blunder dan taktik. Blunder dalam eksekusi, taktik dalam perencanaan. Kesalahan di lapangan, tapi tujuan di papan strategi. Dan di tengah semua itu berdiri Megatron, ikon yang kini diuji bukan oleh kekuatan lawan, melainkan oleh keraguan publiknya sendiri. Kekalahan yang akan dikenang. Satu hal yang tidak bisa dibantah, kekalahan ini akan dikenang. Entah sebagai awal kejatuhan, atau sebagai titik balik menuju kebangkitan paling brutal. Karena sejarah olahraga selalu kejam namun adil. Ia tidak mengingat alasan. Ia hanya mengingat hasil akhir. Jika nanti Megatron CS bangkit dan menghancurkan segalanya, malam ini akan disebut sebagai taktik jenius yang disalahpahami. Namun jika mereka kembali tergelincir, kekalahan ini akan dicatat sebagai blunder yang tak termaafkan. Dan kita, para penonton, hanya bisa menunggu. Menunggu jawaban dari satu-satunya pihak yang bisa membungkam semua keraguan. Megatron itu sendiri. Kebangkitan atau keruntuhan total. Kekalahan itu belum usai meski peluit panjang telah lama berhenti. Justru setelah arena kosong, pertempuran sesungguhnya dimulai. Di ruang ganti, tidak ada teriakan. Tidak ada bantingan botol. Yang ada hanya keheningan, jenis keheningan yang lebih menakutkan daripada amarah. Megatron duduk diam, kepala tertunduk. Bukan karena lelah, tapi karena sedang menghitung. Menghitung kesalahan. Menghitung tatapan kecewa. Menghitung berapa lama publik akan memberinya ampun sebelum berubah menjadi algojo. Ruang ganti yang membeku. Tak satu pun pemain berani membuka suara. Setiap orang tahu, kekalahan ini bukan biasa. Ini bukan sekadar hari buruk. Ini adalah retakan pertama. Beberapa pemain muda terlihat gelisah. Mereka sadar, pertandingan tadi adalah ujian, dan tidak semua lulus. Ada yang ragu saat bola datang. Ada yang memilih aman saat seharusnya nekat. Kesalahan kecil yang, jika berdiri sendiri, tak berarti apa-apa. Tapi ketika digabungkan, berubah menjadi runtuhnya dominasi. Pelatih masuk terakhir. Tatapannya menyapu ruangan. Tidak ada marah. Tidak ada pembelaan. Hanya satu kalimat pelan yang menghantam lebih keras dari makian. Sekarang kita tahu, siapa yang siap, dan siapa yang hanya ikut nama besar. Kalimat itu menancap dalam. Megatron di titik paling sepi. Selama ini Megatron dikenal kuat secara fisik. Tapi yang jarang dibahas adalah kekuatan mentalnya. Dan malam itu, mental itulah yang sedang diuji habis-habisan. Ia tahu publik akan bertanya. Kenapa tidak memaksa? Kenapa tidak ambil alih? Kenapa terlihat menahan diri? Tapi tidak ada yang bertanya apa yang terjadi di dalam kepalanya. Tidak ada yang tahu berapa kali ia ingin memukul bola sekeras mungkin, lalu mengurungkan niat demi skema tim. Untuk pertama kalinya, Megatron merasakan hal yang selama ini ia ciptakan pada lawan, keraguan. Api di media sosial. Di luar sana, api menyala. Media sosial berubah menjadi medan perang. Nama Megatron jadi trending, bukan karena pujian, tapi karena perdebatan. Dia sudah habis. Aura Megatron hilang. Ini bukan Megatron yang kita kenal. Namun, di balik kritik, muncul satu hal